Saya rekam dulu. Oke, kita bisa mulai dah. Nah, yang pertama teman-teman perhatikan di sini teman-teman ketemu dengan sebuah titik-titik dan di sini subjeknya berupa my sister which is dia itu tunggal. Nah, kalau misalnya tunggal teman-teman berarti di situ kata kerjanya kita pasti harus menambahkan s ataupun is. Artinya semua opsi yang tidak ada sis-nya akan gugur. Yang gugur pertama adalah ini. Kenapa? Karena going itu dia itu harus selalu bersama be, is, am, was, were, baru tuh boleh muncul verb ing di sini. Oke, itu kesalahannya. Bagaimana dengan yang Charlie? Yang Charlie juga akan gugur dikarenakan gone yang ada di sini ini kan verb 3. Verb 3 itu sama guys. Dia di depannya harus diawali oleh be atau di situ juga diawali oleh have, baru tuh boleh muncul verb 3 di belakangnya yaitu guys. Ya. Oke, itu yang kedua. Terus di sini teman-teman alfa juga gugur. Kenapa? Karena kalau teman-teman ambil go berarti subjeknya wajib jamak. Sementara di sini my sister itu tunggal, guys. Makanya yang akan menjadi jawaban itu adalah si Bravo nih. Oke. Masih aman ya pemanasannya ya? Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan di sini. Ini hanya pemanasan, guys. Soal aslinya itu ada di nomor 4 ke atas masih. Ya, anggaplah dari nomor 5 ke atas itu sudah masuk ke soal yang asli. Ini pemanasan doang. Jadi teman-teman itu siap-siap aja start engine-nya gitu. Oke, di sini yang pertama nomor 2 di sini ada yang bilang were, ada yang bilang was. Nah, perhatikan di sini. Di sini subjeknya sudah jelas jamak ya. Kalau sudah jelas jamak berarti nggak mungkin kita pakai is, nggak mungkin juga kita pakainya was ya. Jelas itu. Kok ada yang jawab was? Nggak mungkin was guys. Karena ini subjeknya jamak ya. Berarti are atau were. Perhatikan. Di belakang ada kata yesterday. Berarti yesterday itu masa lalu. Kalau masa lalu tidak mungkin kita pakai are. Are ini hanya untuk present tense ya. Present tense. Sementara were ini khusus untuk masa lalu guys. Gitu ya. Jadi aman ya nomor 2 ya, masih aman. Oke, selanjutnya nomor 3. Ini masih pemanasan. Jadi panasin dulu biar gak langsung terkejut tuh. Otak kita tuh biar gak terkejut. Jadi kita pemanasan dulu dengan soal-soal ringan dulu. Oke, next. Nomor 3. Di sini sudah ada yang jawab are. Kenapa? Karena di belakang di sini teman-teman ini kan mode inversi. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan ketemu dengan there ataupun here itu adalah kalimat inversi. Nah, kalimat biasa itu teman-teman biasanya berpola subjek plus verb nih. Nah, dalam inversi teman-teman akan kebalik tuh verb dulu baru dia muncul subjek. Artinya dalam soal nomor 3 ini subjeknya itu bukan there. Subjeknya itu adalah a lot of student. Berapa? Tunggal apa jamak? Jamak. Kalau jamak pakai is apa pakai are? Jawabannya pakai are. Maka secara objektif alfa akan salah karena ini khusus tunggal. Ya, tunggal. Sementara B ini harus dirinci dulu guys. B itu tidak boleh muncul kayak gitu. Itu harusnya rinci menjadi is, am, ataupun are baru teman-teman bisa milih tuh. Oke. Bagaimana dengan being? Being itu jelas nggak bisa guys. Itu being itu biasanya dihasilkan dalam reducing. Dan di sini hanya butuh kata kerja yang asli guys. Oke. Jadi yang mana jawabannya? Yang bravo. Jadi teman-teman wajib tuh teman-teman kalau ada there atau here, contohnya yang here kayak gini. Here is bla bla bla. Misalnya my book. S banyak nih. Here is my book. Here is my books. Benar apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena subjeknya adalah book. Berarti berapa dia? Jamak. Kalau jamak bukan here is, tapi here are my books. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan inversi. Jawabannya di sini bravo. Oke, next one. Teman-teman cek nomor 4. Nah, ini nih baru nih udah masuk ke soal yang asli guys. Jadi teman-teman udah mulai persiapkan mental dan persiapkan untuk engine-nya agar teman-teman bisa balapan. Oke, yang pertama di sini ada alpha dengan have, Bravo had, Charlie will have, dan delta itu adalah has. Kira-kira yang mana nih?
Kira-kira nih yang mana menurut teman-teman? Nah, perhatikan ketika soal di sini berawalan sebuah if berarti dia conditional sentence. Nah, conditional sentence atau kita sebut dengan CS conditional sentence itu kita bagi menjadi 4 guys. Ya, kita bagi menjadi 4 CS ini. Yang pertama itu ada yang kita sebut zero conditional sentence, ada conditional sentence tipe 1, ada conditional sentence tipe 2, ya, tipe 2, dan ada conditional sentence tipe ketiga. Apa sih bedanya antara mereka berempat? Nah, yang pertama, kalau conditional sentence zero itu biasanya dia akan muncul if dulu, tanda-tanda conditional itu if. Nah, ada if, setelah itu verb 1, baru di sini akan muncul verb 1 lagi tanpa menggunakan will, ya. Jadi kalau zero conditional sentence itu tanpa will. Contohnya kayak gini. If you jump from Burj Khalifa gitu kan, you will die apa you die? Jawabannya you die. Kenapa? Karena kalau teman-teman lompat di Burj Khalifa itu bukan akan mati lagi, tapi itu pasti mati guys. Ya. Jadi zero conditional sentence itu digunakan untuk menyatakan pengandaian yang pasti terjadi. Itu terlepas dari kekuasaan Tuhan kita ya. Ini berbicara secara nalar manusia aja. Gitu ya. Jadi conditional sentence tipe 0 itu digunakan untuk sesuatu yang akibatnya sudah pasti. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua di sini kalau yang tipe 1 if juga, di sini sama juga menggunakan verb 1 juga tuh, baru tuh muncul koma. Habis koma baru tuh muncul will plus verb 1 guys. Nah, jadi kalau kondisional tipe 1 itu pasti dia menggunakan will plus verb 1. Ya, itu yang membedakan antara zero conditional sentence dengan conditional sentence tipe pertama. Jadi kalau zero berarti zero will, artinya will-nya tidak masuk, makanya dia disebut zero. Sementara conditional tipe 1 dia menggunakan verb 1 atau will plus verb 1 gitu ya. Nah, bagaimana dengan tipe kedua? Tipe kedua sama, dimulai dengan if tapi dia menggunakan verb 2. Ya, baru koma, setelah koma dia karena di depan menggunakan verb 2 maka belakang will-nya juga diubah menjadi would. Baru tuh muncul verb 1 guys. Jadi gini kesimpulannya. Kalau zero conditional sentence itu tidak menggunakan will, 0 berarti ya, zero. Terus kalau conditional tipe 1 dia menggunakan verb 1, conditional tipe kedua dia akan menggunakan verb 2, lihat di sini, dan would-nya juga verb 2, maka itu conditional sentence tipe kedua. Nah, begitu juga dengan conditional tipe ketiga. Kalau conditional tipe ketiga dia menggunakan if, setelah if dia menggunakan verb 3. Gimana caranya? Dia menggunakan had dulu, ini verb 2, plus verb 3, had plus verb 3, koma. Nah, habis koma baru tuh muncul subjek lagi, baru di situ muncul would lagi. Setelah would itu baru akan muncul have plus verb 3. Nah, jadi gini kesimpulannya. Kalau conditional sentence tipe 0 itu 0 will, kalau tipe 1 itu pakai will, berarti bentuk pertama. Kalau tipe kedua itu berarti menggunakan would atau verb 2 juga. Sementara kalau conditional tipe ketiga dia juga menggunakan bentuk ketiga dan bentuk kedua sekaligus. Kayak gitu ya. Aman ya sampai sini ya. Oke, berarti di sini kita lihat, teman-teman lihat di soal ini menggunakan would. Would plus verb 1. Berarti tipe keberapa nih? Jawabannya tipe kedua nih. Nah, tipe kedua yang ini nih. Would plus verb 1. Maka pasti di depan ini akan berisi verb 2 guys. Yang mana yang merupakan verb 2? Apakah will masuk verb 2? Tidak. Dia bukan verb 2. Apakah has verb 2? Tidak. Apakah have verb 2? Tidak. Ini yang verb 2, had. Bentuk kedua dari kata have, yaitu had. Gitu. Aman ya? Aman sampai sini? Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman untuk mengingat conditional sentence karena ada 4. Kalau zero conditional sentence berarti tidak menggunakan will, zero ya. Kalau tipe ke-1 berarti dia pakai verb 1, tipe kedua berarti pakai verb 2, berarti kanan kirinya juga verb 2. Dan kalau tipe ketiga dia rangkap tuh. Yang tipe ketiga pakai verb 2 plus verb 3. Verb 2-nya mana? Verb 2-nya ini has, ini yang verb 2. Verb 3-nya ya jelas yang di belakangnya.
Sama juga dengan kalimat sebelahnya. Would ini verb 2, have plus verb 3, ini ya verb 3 nih. Ini verb 2 ya. Kayak gitu guys, ya. Oke, aman ya. Jadi untuk nomor 4 ini conditional sentence tipe kedua guys. Oke, lanjut nomor 5. Udah mulai panas belum engine-nya? Oke. Next, nomor 5. Ini gampang mah gitu. Yuk, coba nomor 5. Ini gampang. Nah, ini udah kita rekam guys ya. Jadi kita udah rekam dan kita nanti akan letakkan di YouTube. YouTube-nya ada di sini, ada di Izal Edward. Di YouTube-nya nanti cek di situ aja. Oke, yang pertama di sini jawabannya alfa. Katanya ada yang jawab alfa. Oh, yakinkah alfa? Gini. Pertanyaannya gini. Si Asmi where dia telah menanyakanku. Nah, ini kan sebenarnya konteksnya bercerita. Dia menanyakanku di mana aku tinggal. Pertanyaannya ketika dia bertanya kan di masa lalu, anggap di 2 bulan yang lalu nih, atau 3 bulan lalu, atau tahun lalu, karena lampau kan. Nah, masalahnya di saat itu aku itu tinggal di mana gitu. Tinggal di mana di masa lalu berarti di situ juga akan mengikuti masa lalu juga guys. Karena kita tinggal di masa lalu dan di masa sekarang itu tempatnya pasti beda. Oh, di masa lalu kita tinggal di Jakarta, sekarang udah tinggal di Surabaya misalnya. Maka itu yang akan membedakan. Maka kalau di sini menggunakan verb 2, maka otomatis yang di sebelah sini juga verb 2. Maka semua opsi yang bukan verb 2 gugur. Yang mana? Living itu gugur karena dia harus selalu bersama be plus verb ing. Oke. Yang kedua, ini digunakan untuk kalau subjeknya itu tunggal, jelas salah. Gitu ya. Live ini sudah benar, cuma masalahnya dia masih dalam bentuk verb 1. Sama kayak delta ini verb 1 guys. Mana yang paling cocok? Bravo guys. Kayak gitu ya. Jadi sampai sini masih aman. Oke. Nomor 6. Kita cek nomor 6. Kira-kira nomor 6 jawabannya apa? Oke. Hati-hati ada kata not only. Kenapa? Not only ini merupakan sebuah adverb negatif atau negatif adverb. Yang namanya negatif adverb, maka dia akan membentuk atau menyebabkan sebuah kalimat menjadi inversi. Ya, dia menjadi inversi. Ingat, inversi itu kalau kalimat biasa pasti muncul subjek plus verb nih. Nah, dalam kalimat inversi itu nanti dia akan berubah menjadi verb dulu baru subjeknya. Nah, maka semua opsi yang bukan subjek yang bukan verb dulu baru subjek itu akan gugur. Yang mana? Yang ini gugur duluan. Kenapa? Karena ini subjek plus verb. Ini juga gugur. Kenapa? Dia subjek verb. Tersisa bravo dan delta. Perhatikan. Soal ini nomor 6 ini tidak menggunakan kata keterangan waktu. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan kata keterangan waktu, maka kalimat tersebut kita anggap present tense atau bisa dibilang present tense dia tuh ya. Sehingga karena was ini untuk past tense, maka kita gugurkan aja dia. Kita pilih yang bravo. Kayak gitu ya. Fahmi is learn. Nah, kita live itu biasanya jam 9, jam 8 atau jam 9 kita live. Terus malam itu biasanya. Malam itu biasanya jam setengah 9 atau kadang jam 9 ya. Habis ngajar lah pokoknya aku tuh. Ya, habis ngajar biasanya aku live gitu guys, ya. Oke, artinya nomor 6 artinya apa itu Bang nomor 6? Nomor 6 itu artinya not only, kita kan pilih yang bravo ya. Not only is he intelligent but also very kind. Tidak hanya dia itu pinter gitu, tidak hanya dia itu pinter atau dia itu tidak hanya pinter, tapi dia juga but also very kind, dia juga sangat baik hati gitu. Ya, ngajar di mana Pak? Saya ngajar di kelas guys, kelas online gitu. Kelas online di kursusan. Jadi kalau teman-teman mau gabung nanti teman-teman chat admin aja tuh, murah kok di situ. Itu 11 kali pertemuan itu udah dapat sekitar 11 kali pertemuan itu sudah full dengan tes TOEFL-nya udah 2 kali. Terus teman-teman itu juga full materi. Terus itu harganya 90.000. Itu kalau nggak salah. Nah, dan itu teman-teman di sini juga harus siap-siap. Kenapa?
karena materinya berat. Ya, jadi walaupun TOEFL beginner itu jelas itu berat. Kita nggak mau ecek-ecek kalau urusan materi, jadi itu pasti pembahasannya juga dalam. Gitu guys ya. Jadi teman-teman bisa cek aja ke situ nanti. Oke. Next one, aman ya, kayak gini ya. Berarti jawabannya si Bravo. Nomor 7, kira-kira jawabannya apa? Oh ya, untuk ini nanti teman-teman bisa cek di YouTube ya. YouTube-nya ada di sini nih. Kalau mau minta PDF, teman-teman bisa chat juga ke admin dia ya. Admin yang ada di atas nih, teman-teman chat ke situ. Bilang aja langsung, "Kak, boleh minta PDF-nya enggak? Kak, aku mau minta PDF yang dibahas tadi," kayak gitu ya. Nanti akan dikirimin sama dia. Gitu ya. Alright, karena setelah kayak gini nanti PDF-nya tak kasih ke admin, adminnya tuh kalau misalnya ada yang minta baru tuh dikasih gitu. Gratis guys, gratis. Kalau ikut kursus baru tuh berbayar. Kalau cuma minta soal-soal kayak gini gratis ya. Oke, that's right. Nah, nomor 7 kira-kira apa? Is ada yang jawab R. Perhatikan di sini ya. Ketika teman-teman melihat soal nomor 7, berarti soal tersebut masih belum ada kata kerjanya kan? Berarti teman-teman disuruh meminta kata kerja atau mencari kata kerja. Perhatikan. The book sampai akhir sampai sini nih, ini semuanya subjek. Nah, ini teman-teman ini nanti masuk ke yang namanya kompleks noun phrase sebagai subjek. Nah, ketika subjeknya itu panjang terbentuk dari kompleks noun phrase, maka teman-teman cari kata, benda atau noun yang paling awal muncul. Yang mana? Yang paling awal yaitu kata book ya. Nah, ini kata book nih yang muncul nih. Berarti booknya berapa? 1. Kalau 1 berarti di sini pakai is apa pakai are guys? Apa pakai were? Jawabannya pakai is. Maka semua opsi yang bukan is gugur. Yang mana? Yang gugur duluan adalah B karena dia harus dijabarkan dulu jadi is, am, are. Oke, gitu ya. Terus yang kedua, di sini yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Ini khusus jamak ya. Makanya di sini itu tunggal. Nah, makanya gugur dia tuh. Begitupun juga dengan Bravo, dia untuk subjek jamak sementara sementara book di sini tunggal, guys. Jadi jawabannya si alfa tuh. Aman ya sampai sini? Masih aman otak-otak? Masih aman? Kita masuk ke nomor 8. Here we go. Nomor 8 kira-kira apa jawabannya? Here we go. Nomor 8. Nomor 8 mana nomor 8? Udah ada yang jawab Acen. Alright, ada yang jawab Acen. Nurul Aziza. All good. Acen. Ada yang jawab Alfa, Acen juga. Alasannya kenapa guys? Biar teman-teman yang lain juga tahu guys. Oh, ini alasannya. Alasannya kenapa yuk? Ada yang jawab Charlie tuh. Ada yang jawab Alfa lagi. Jawab pertanyaannya kenawai. Kenapa dia jawabannya Alfa? Kira-kira. Cluenya ada di kata suggest. Yes, ini udah ada yang jawab. Jawabannya karena dia subjunctive. Nah, jadi perhatikan kayak gini. Subjunctive itu guys adalah sebuah pola kalimat di mana ketika ada sebuah kata kerja tertentu, salah satunya adalah suggest, dia itu nanti akan diikuti oleh that kayak gini. Nah, habis that itu akan muncul sebuah subjek plus BI. Ya. Apa itu BI? BI itu adalah verb 1 yang murni, belum ketambahan SIS, belum ketambahan ED, belum ketambahan ing. Pokoknya BI itu verb 1 yang masih original. Anggap aja dia itu masih tidak tersentuh apapun, gitu ya. Sehingga kalau kita rumuskan, kalau teman-teman ketemu dengan subjunctive verb, berarti di situ ada verb ya, ada verb. Terus setelah verb itu muncul kata that, baru muncul subjek plus BI. Nah, ini nih. Nah, ternyata di sini tidak hanya subjek, bisa juga dia adjective, guys. Nanti kita akan ketemu dengan ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah ketemu dengan verbnya itu biasanya ciri-cirinya ini agak banyak ya. Ciri-ciri yang verbnya itu 1, dia bersifat rekomendasi. Oke. Suggest itu kan rekomendasi itu atau saran. Terus yang kedua dia bersifat paksaan kayak force, insist, atau misalnya demand, itu semuanya adalah kata kerja dari subjunctive verb. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati tuh kalau ada kata kerja yang berbasis
kayak dorongan atau anjuran atau paksaan, itu biasanya kata kerja tersebut akan melahirkan yang namanya subjunctive verb. Nah, resikonya ketika subjunctive verb, apapun di sini subjeknya ya, apapun di sini subjeknya, saya tak ganti. Di sini apapun subjeknya, maka kata kerjanya harus BI tanpa ditambahkan apapun. Maka semua opsi yang kata kerjanya sudah tidak murni gugur. Yang pertama gugur adalah yang Charlie. Kenapa? Ascending di sini sudah ketambahan ing, artinya dia sudah tidak murni, guys. Yang kedua yang akan gugur adalah si delta. Kenapa? Karena di situ sudah ada will. Gak boleh juga nih ditambahin will. Harus verb satu murni tuh. Ori banget tuh tanpa adanya will dan yang lainnya, ya. Oke, next. Yang ketiga akan gugur adalah bravo. Kenapa? Ini sudah ketambahan s. Jadi dia juga tidak boleh. Hai Umi, how are you? Nah, jadi nih karena di sini walaupun di sini sudah subjeknya she itu kan harusnya kata kerjanya ditambah sis. Nah, tapi dalam subjunctive verb itu tidak boleh ditambahkan sis, dia wajib murni. Makanya dia sering jadi soal TOEFL dikarenakan banyak orang yang belum tahu bahwa ketika ada ada kata kerja subjunctive, kata untuk kalimat kedua kata kerjanya itu harus murni. Itu bahkan banyak orang yang tidak tahu itu. Makanya sering banget dia masuk ke TOEFL gitu ya. Itu untuk nomor 8. Nomor 9. Silahkan nomor 9. Alright. Nomor 9 teman-teman, R. Kenapa R? Oke, bravo, R katanya ya. Nah, biasanya teman-teman tadi malam ikut nggak? Nah, kalau ikut teman-teman ini sebenarnya udah kita kerjakan tadi malam. Tapi kalau teman-teman mau, teman-teman boleh ikut lagi dan ngasah lagi tuh. Harus benar semua dah. Kalau teman-teman tadi malam udah pernah ikut, nah ini harus benar semua nih sekarang nih. Verb agree with the subject close. Oke, close to it. Alright, that's good. Jadi ini permasalahannya adalah kata kuncinya ada pada kata neither dengan or. Nah, ketika ada sebuah neither dengan or, neither nor ya, ini sebenarnya singkatan dari not or ya. Not or berarti di situ sama aja dengan or. Nah, kalau ada dua subjek dihubungkan dengan or atau nor, maka kita ambil subjek yang terakhir. Subjek pertama itu teacher, subjek kedua itu students. Ini jamak, ini tunggal. Maka ambil yang terakhir, yang mana? Student. Studentnya tunggal apa jamak tuh? Jawabannya jamak. Kalau jamak berarti tidak mungkin kita pakai is. Tidak mungkin juga kita pakai was. Apalagi be, karena ini harus dijabarin dulu. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah bravo, guys. Gitu ya. Jadi benar tuh yang dikatakan Kak Aziza, the verb agree with the subject closest to it katanya. Artinya kayak gini. Berarti verb itu harus sesuai dengan subjek yang paling dekat. Nah, yang paling dekat dengan kata kerja apa? Student apa teacher? Student. Boleh pakai pendekatan seperti itu, guys. Gitu ya. Next one, nomor 10. Harus bener ya. Nomor 10 wajib bener, bukan cuma sholat tuh yang wajib. Soal ini juga wajib bagi teman-teman yang udah ikut tadi malam. Oke. Di sini has. Oh, all good. Has itu berarti bravo, mantap. Oke, alfa, bravo, mantap. Bubur sumsum. Bubur sumsum nih tak getok nih. Bubur sumsum ini kalau salah Yume, terus bubur sumsum, Kak Aziza itu kalau salah tak getok. Itu udah pernah kita bahas yang ini ya. Oke, how, jawabannya itu how. Kenapa? Perhatikan. Ini tadi ada materi yang namanya subjunctive verb. Nah, salah satu subjunctive verb itu tidak hanya verb, guys. Dia juga bisa berupa adjective kayak gini. Biasanya adjective untuk subjunctive verb ini biasanya dia berbentuk hal-hal yang urgent kayak important, essential, yang berbasis kayak saran, kayak penting, kayak urgent, kayak gitu-gitu, semuanya dia akan berpotensi menjadi subjunctive. Nah, teman-teman kan nggak tahu nih gitu, karena banyak kan subjunctive itu kan nggak tahu nih
adjektif apa aja yang bisa memicu subjunctive dan verb apa saja yang memicu subjunctive. Nah, di dalam TOEFL itu gampang ditebak. Kenapa? Karena otak pembuat soal itu pasti mikirnya tak buat subjunctive lah biar teman-teman itu nanti kekecoh. Berarti teman-teman kalau ada adjektif terus setelah adjektif muncul that, maka siap-siap setelah subjek yang ada di sini pasti BI atau bare infinitive ya. Nah, kalau misalnya di situ bare infinitive guys, berarti dia harus verb 1 yang masih murni. Murni banget tuh. Berarti yang mana tuh? Perhatikan. Yang pertama yang akan gugur adalah delta karena dia sudah ketambahan ing. Yang kedua yang akan gugur adalah Charlie karena had ini sebenarnya dia verb 2 dari kata have. Ya, gugur juga tuh, gak murni. Yang ketiga ini Bravo gugur. Kenapa? Karena ini sebenarnya have, ya, ini have yang ditambahkan s ataupun is. Apakah ada haves? Enggak ada haves. Maka kita ganti menjadi has. Kayak gitu. Jadi jawabannya mana? Jawabannya si alpha nih. Kayak gitu ya. Sampai sini masih aman? Aman lah ya, gampang inilah. Alright, nomor 11. Kita cek nomor 11, kira-kira jawabannya apa. Oke, teman-teman yang belum follow silahkan dibantu follow teman-teman agar teman-teman tiap hari itu dapat suplemen keilmuan. Daripada teman-teman scroll TikTok gak jelas kan, tiba-tiba lihat barang bagus, dibeli, habis tuh uang teman-teman. Mending lihat ini, otak kita nambah ilmu. Terus walaupun teman-teman misalnya nggak punya keinginan untuk anggaplah untuk kuliah atau apa gitu, setidaknya ini akan menjadi bekal buat teman-teman ngajari anak-anaknya nanti gitu ya, atau adik-adiknya. Oke, nomor 11 kita perhatikan di sini ada kata recommend, guys. Hati-hati nih, ada kata recommend. Oke, ini kan anjuran nih, berarti siap-siap tuh. Itu berarti kemungkinan adalah subjunctive dan di belakangnya ada that. Nah, kalau ada kata kerja yang berbasis dorongan, anjuran, itu terus diikuti that, maka siap-siap itu akan menjadi subjunctive. Nah, berarti kata kerja setelah subjek ini dia akan berbentuk BI atau bare infinitive kata kerja murni. Yang mana yang murni? Apakah being murni? Enggak, dia itu sudah ketambahan ing. Oke, yang pertama. Yang kedua, apakah is murni? Tidak. Is itu bentuk murninya itu adalah, bentuk pertamanya adalah be, guys. Baru be ini dipecah menjadi is, am, ataupun are, was, dan were. Sehingga delta juga akan gugur dengan kasus yang sama. Yang mana jawabannya B. Boleh nggak the report be revised? Gitu. Boleh. Ini yang kita sebut dengan subjunctive, guys. Ya, subjunctive. Bukan verb ya, subjunctive form namanya. Subjunctive forms, bentuk-bentuk subjunctive. Nah, di dalamnya bisa saja dia berbentuk verb, bisa saja dia berbentuk adjective, dan bahkan kalau teman-teman belum pernah tahu, ada yang berbentuk noun, guys. Jadi hati-hati tuh. Jadi subjunctive itu tidak terbatas dengan verb, adjective, tapi juga bisa saja dia noun, guys. Jadi selalu hati-hati dengan subjunctive. Apakah nounnya berbeda? Enggak, nounnya juga sama. Recommendation that gitu. Recommend kan di sini recommendation nanti. Ya, kalau misalnya seperti kata essential, maka kemungkinan besar dia mungkin akan jadi essence gitu, guys ya. Contoh noun yang kayak gimana? Yang tadi tuh. Jadi misalnya she provide me misalnya recommendation that. She provide me recommendation that I misalnya aku harus bersih nih, berarti harusnya kan I am clean gitu, maka jadi I be clear. Jadi tak bentuk kayak gini, tak tulisannya subjunctive-nya. She gave me. Anggap ini ya, ini buatanku, kemungkinan besar dia tidak akan sempurna, tapi polanya seperti ini. She gave me recommendation. Nggak muat lagi. She gave me
recommendation that I bla 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 clean. Yeah. Apakah di sini jawabannya M? Enggak, dia harus dikembalikan ke bentuk asalnya. Apa bentuk asalnya? B. Berarti she gave me a recommendation that I be clean. Kayak gitu teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk Satu Hati, PB Satu Hati ini Honda kah? Apa sponsornya Honda? Apa gimana? Oke, silahkan teman-teman di itu dulu ya. Dicatat dulu. Kalau I need to be clean bisa banget. I need to be clean itu boleh banget. Masalahnya di dalam TOEFL itu nggak mungkin dia pakai bahasa yang sehari-hari. Dia pasti itu berusaha untuk menggunakan kosakata plus pola yang mungkin tidak kita sadarin. Nah, ingat, semua tes itu tidak ada yang bertujuan untuk membuat teman-teman itu pinter. Nggak ada tuh. Tujuan utamanya adalah untuk menyeleksi lu yang nggak berguna atau yang nggak standar atau yang kejam-kejam lah pokoknya kata-katanya, agar teman-teman itu tidak masuk pada wilayah yang itu bukan kapasitas kita gitu guys. Nah, cuma efek di balik itu banyak siswa yang akan belajar untuk lulus tes. Yaitu sisi positifnya. Tapi sisi gelap dari tes itu adalah tes itu untuk memisahkan mana makhluk hidup yang sudah layak masuk ke kelas A misalnya dan mana yang masuk kelas B gitu. Gitu ya. Jadi selalu hati-hati tuh teman-teman. Jadi tidak semua tes itu untuk kebaikan. Iya, itu efeknya. Tapi the reason behind that is not something like that gitu guys. Jadi hati-hati banget tuh. Ya. Emang ada, coba gini, daripada orang yang lulus tes itu, anggaplah ini tes CPNS. Lebih banyak mana makhluk yang lulus CPNS dengan makhluk yang tidak lulus CPNS tuh. Jadi ketika mereka lulus ke CPNS itu berarti mereka udah diklasifikasi. Pemerintah itu mau mencoba memisahkan ini loh makhluk yang unggul, dan secara tidak langsung yang nggak lolos itu ini loh makhluk-makhluk yang nggak unggul. Ya kejamnya kayak gitu guys. Jadi ya mau gimana lagi, that's the fact guys. Yuk yang nomor 12 nih, biar kita takut ada tukang bakso nanti di depan rumahku nih, teng gitu. Next 12 ada yang jawab alfa. Perhatikan teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan kata the, baru setelah itu muncul more atau kata sifat yang ditambahkan ir, maka itu namanya double komparatif. Jadi ada the, jadi rumusannya the plus more ya, atau the plus ir. Jadi ir tuh misalnya kayak cheaper, blacker, darker dan yang lainnya. Maka itu nanti akan memicu koma ya. Akan memicu koma dan dia akan terulang lagi kayak gini. Makanya ini kita sebut dengan double komparatif karena dia akan memunculkan dua komparatif. Kalau berarti ada the more bla 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 ya. The more bla bla bla, maka di sini setelah koma dia akan muncul the lagi tuh. Dari sini aja kita udah tahu tuh semua yang enggak ada the-nya gugur. Yang mana? Better gugur dan Charlie juga gugur tuh. Karena syaratnya dia harus sama-sama menggunakan the. Apakah the more better? Gak ada guys, gak ada the more better. Ya, better itu sudah punya bermakna more. Jadi ini yang kita sebut dengan irregular adjective dalam comparative degree. Nah, jadi gak ada good, gak ada gooder. Jadi kan itu asalnya dari kata good. Gak ada gooder guys. Nah, gak ada gooder. Apalagi more good itu gak ada guys. Biasanya kita kalau speaking itu sering kita bilang I think it's more good. Nggak ada more good, apalagi gooder. Nggak ada, yang ada good day itu. Good day cappuccino, good day freeze, ada tuh. Jadi kalau gooder nggak ada tuh. Jadi ini gugur ya, jawabannya adalah si alpha tuh. Kayak gitu guys ya. Sisi gelap tes. Sisi gelap tes TOEFL. Semua tes itu teman-teman, pokoknya semua tes itu untuk memfilter kita. Karena udah difilter pasti terbagi tuh mana orang yang unggul, mana orang yang nggak unggul. Atau mau dibuat bahasa kasar, mana orang yang bagus, mana orang yang
artinya kita udah dikategorikan busuk lah gitu, itu gak cocok dah gitu, harus perbaiki diri lagi gitu. Oke, gitu ya. Saya apa tips supaya bisa ngerti bedanya verb, noun sama adjektif? Gampang. Untuk mereka kan semuanya punya ciri-ciri. Misal nih, noun. Noun itu teman-teman dia selalu bisa dirasakan oleh salah satu panca indera. Mata, telinga, hidung, mulut, dan bahkan kulit. Dan yang keenam itu adalah indera perasa yang terakhir, yaitu indera keenam kita sebut dengan hati. Nah, hati itu juga bisa merasakan noun. Contohnya kebencian. Kebencian tuh nggak bisa dilihat, nggak bisa kalian jilat tuh, nggak bisa kalian itu dengarkan gitu. Tapi kebencian itu teman-teman bisa rasakan pakai hati itu. Nah, maka itu sudah masuk kategori kata benda. Jadi kata benda itu bisa dirasakan oleh six sense atau indera kita yang indera kita yang 6. Terus juga yang kedua, kata benda itu juga bisa dilihat dari segi pemaknaan. Kata benda itu biasanya dia berawalan pe atau berawalan ke atau dia berakhiran an, guys. Pekerjaan, kekerasan, kebencian, keramahan, kesopanan, semuanya itu pasti kata benda, guys, gitu ya. Alright. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Suaranya mirip Ustadz Hanan Attaqi. Oh, kurang ajar nih makhluk-makhluk hidup nih. Ya, saya asli Madura, guys. Ya, saya asli Madura, Pamekasan. Jadi kalau teman-teman mampir ke sini, dekat-dekat sini, telepon saya. Nomor saya itu ya yang ini nih, nomor saya tuh. 82 30 18 27 55. Teman-teman bisa minta ke saya nanti untuk PDF-nya ini yang sudah dicoret-coret ya. Yang sudah dicoret-coret, teman-teman boleh minta ke saya di sini atau teman-teman hubungi admin nih di sini nih. Dia biasanya juga kalau misalnya saya lama, biasanya dia yang akan balasin. Kayak gitu ya. Asli mana saya Madura, Pamekasan, guys. Is learning, iya lagi learning jangan kayak. Oke, kenal Mr. Rafisa. Wah, kenal saya. Itu guru saya tuh waktu kita di perkuliahan dulu, dan itu di kelas speaking. Dia tuh ngajarnya di kelas speaking. Ya. Alright. Let's go, guys. Nomor 13. Ya. Di Pare beliau juga kayaknya punya kursusan, dan saya itu juga tahu kok tempat kursusnya beliau. Kadang saya main di situ tuh, main doang. Alright, terus 13 nih, kira-kira jawabannya apa? Bravo ini sama kayak tadi nih, the more. Jadi awal-awalnya udah ada the plus komparatif, berarti dia akan membentuk double komparatif. Itu clue pertama. Clue kedua biasanya dia akan muncul koma kayak gini. Clue ketiga pasti dia akan muncul the lagi nih di sini. Udah, yang tidak punya the gugur. Yang mana? Charlie gugur, Alpha gugur tuh, karena dia tidak memiliki the. Ingat syarat double komparatif itu harus sama-sama ada the-nya. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah ada the highest atau the higher? Jawabannya yang bravo. Kenapa? Ingat, ini teman-teman the-nya itu untuk double komparatif dia tidak menggunakan IST. IST ini memang benar the highest itu, tapi ini namanya superlatif ya, superlatif degree ya, namanya superlatif. Bukan latif manusia ya, ini superlatif ya, superlatif dalam bentuk adjektifnya. Kayak gitu, sehingga dia akan bermakna yang paling, dan itu tidak membentuk double komparatif. Yang dimaksud double komparatif, double itu karena komparatifnya ada dua. Kalau ini satunya superlatif, satunya komparatif, ya gak cocok gitu loh. Maka yang akan jadi jawaban the higher. Oke, next one. Kita akan berakhir di soal nomor 25 ya. Jadi habis itu teman-teman bisa istirahat atau lihat di YouTube. Itu untuk live yang dari sebelum-sebelumnya itu sudah tak masukin ke YouTube semua. Oke, silakan nomor 14. Alright. Speaking ya, teman-teman pernah nggak dengar kata-kata speaking itu tapi G-nya tidak dibaca speaking gitu. Speaking, I think, misalnya I think, I'm thinking about. Jadi bukan I am thinking about, tapi dia dibaca thinking about. Nah, itu adalah bahasa-bahasa slang yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Amerika maupun di Australia. Jadi itu teman-teman itu jangan salahin tuh. Itu yang gaul, guys.
Jadi kalau ing-nya itu dihilangin, bukan dihilangin sih, penulisannya sama, cuma dia itu ketika dibaca dia nggak dibaca. Makanya Linkin Park itu aslinya Linkin Park. Cuma karena dia bahasa gaul makanya dijadikan Linkin Park gitu. I think misalnya I think I'm thinking about you every day gitu. Jadi itu semuanya kita sebut dengan bahasa gaul gitu. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 14, kalau teman-teman ada bla 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 difficult then, nah then itu teman-teman untuk komparasi. Nah, yang namanya komparasi depan belakang wajib sama kayak and tuh. And itu kan parallel structure, maka then itu comparative degree itu juga akan membentuk kalimat yang setara. Jadi kalau di depannya verb 1, di belakangnya verb 1, kalau dia kata kerja, di belakangnya kata kerja, kalau adjektif ya sama adjektif. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata the writing, di sini bandingannya writing is more difficult than speaking ya. Jadi ini jelas tidak sama ya, speak nggak ada yang sama. Terus di sini to speak ini to infinitive jelas nggak sama, to speaking jelas nggak gitu kan. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya adalah speaking. Ingat cuma speaking bukan dua picking. Jadi teman-teman kalau disuruh pakai bahasa Inggris itu berarti speaking satu doang, speaking bukan dua picking. Jadi nggak usah dicampur-campur dengan bahasa Indo, apalagi dicampur dengan bahasa Jawa, apalagi dicampur dengan bahasa Madura, enggak itu. Jadi boleh teman-teman itu kalau masalah aksen teman-teman mau ikut British American atau ikut Jawa itu nggak masalah. Jadi misalnya what are you doing mas, itu nggak masalah guys. Jadi teman-teman itu nggak masalah walaupun medok gitu, nggak masalah. What are you doing mas gitu biasanya kalau cewek-cewek Jawa ya, what are you doing mas, nggak masalah guys, nggak ada yang bermasalah dengan aksen. Bahkan walaupun teman-teman pakai aksen India misalnya don't to tell me what to do gitu, nggak masalah tuh ya. Nah kalau teman-teman mau belajar mau belajar bahasa aksen India maka teman-teman tinggal ubah semua T menjadi D. Ya, jadi ubah semua T menjadi D. Maka akan menjadi don't to tell me what to do. Nah, kayak gitu tuh. Ya, itu kalau mau belajar aksen India pokoknya ubah aja T menjadi D. Don't to tell me what to do. Nah, itu. Dan masalahnya, mungkin kita sering ngejek India nih ya. Masalahnya India itu, aksen India lebih diakui daripada aksen bahasa Inggrisnya orang Indonesia. Sadly memang. Ya, jadi teman-teman itu nggak tahu lah, kita sering ngejek guyonin atau ngebully India, tapi malah mereka yang lebih diakui guys. Oke, yuk. Don't tell me what to do. Udah guys. Kita mau belajar malah ngegibah ini. Nomor 15, guys. Nomor 15. Let's go, 15. Ayo, 15 berarti ingat ini paralel karena dia ada n-nya ya di sini. Berarti kalau paralel teman-teman nggak perlu baca soal dari awal tuh, udah kelihatan tuh paralelnya ya. Oke, berarti kalau di depannya efficiently berakhiran ly, maka teman-teman cukup cari opsi yang ada li-nya. Semua yang nggak ada li-nya gugur. Yang pertama yang gugur bravo, ini kalimat ya, dan nggak ada li-nya. Yang kedua safety, ini noun, berakhiran t, ini berarti noun. Sementara efficiently yang ada di sini ini ini adalah adverb ya, maka kita cari yang sesama adverb. Apakah ini adverb? Enggak, ini namanya prepositional phrase. Prepositional phrase ya. Yang mana jawabannya? Yang alpha guys, kayak gitu, gampang ya. Alright, 16. Silahkan. Let's go. 16. Kira-kira jawabannya apa nih? But also, ingat, but also itu teman-teman juga akan membentuk parallel structure. Jadi yang membentuk parallel structure itu yang pertama itu adalah and atau enggak or. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu but also itu setara juga. Yang ketiga itu komparatif kayak then yang tadi itu. Berarti
Tak tulisin then aja ya biar teman-teman gampang ingat. Then dan bla bla bla. Itu juga akan membentuk parallel structure. Jadi teman-teman itu hati-hati. Nah, ketika but also di sini muncul berarti teman-teman wajib sandingkan dengan yang di depannya. Di depannya di sini ada apa? Apakah dia menggunakan Charlie? Jawabannya tidak. Tidak ada verb ing di depannya. Berarti dia akan gugur banget tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini teman-teman lihat yang alpha akan gugur. Kenapa? Karena she ini kan dia pronoun. Yang namanya pronoun pasti punya rujukan. Masalahnya a good leader ini nggak ketahuan tuh gendernya, cowok apa cewek gitu kan. Nah, kalau dia nggak jelas cowok apa cewek, ngapain teman-teman tambahkan she di sini gitu. Nggak cocok kan nanti. She misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, terus aku bilang kayak gini. She is stingy, dia itu pelit, dia perempuan pelit. Dia ini rujukannya ke siapa? Jadi selama kata she ini tidak pernah punya rujukan, maka dia akan salah dalam pengucapan ataupun dalam penulisan. Nah, sama juga dengan a good leader. Di sini teman-teman tidak bisa menganggap dia cewek sehingga teman-teman ganti dengan she, itu gak bisa. Berarti sama juga kasusnya dengan delta yang dia juga sama-sama menggunakan she. Gimana caranya? Ambil aja yang paling gampang, integrity. Integrity itu merupakan sebuah kata benda, confidence itu juga merupakan kata benda. Jadi udah sesuai atau dia itu sudah aman banget guys. Gitu ya. Aman ya. 17. Alright, 17. Kira-kira jawabannya apa nih? Alright. Hati-hati nih kata kuncinya nih. Essential ini adjektif. Terus di belakangnya ketemulah dia dengan makhluk yang namanya that. Nah, udah tuh, udah bisa dipastikan tuh ini adalah subjunctive. Nah, subjunctive berarti setelah kata that ya, ini that, muncullah subjek plus BI ya, plus BI. Maka semua opsi yang bukan BI atau bare infinitive gugur. Yang mana? Yang pertama gugur adalah alpha karena dia ketambahan SIS. Yang kedua bravo gugur karena dia ketambahan ed. Dan yang ketiga gugur karena dia udah ketambahan has. Has ini kan sebenarnya sudah untuk kata benda tunggal gitu ya. Every itu benar itu. Tapi masalahnya dia kan sudah ketambahan SIS dari kata have. Makanya dia tidak bisa kita pilih. Dan jawaban yang paling aman adalah di arrive. Bravo gitu. Gitu ya. Aman gak teman-teman sampai sini? SBI itu apa tadi Kak? BI itu ya, BI itu singkatan dari bare infinitive. Apa bare? Bare itu artinya kosong, telanjang atau tanpa apapun. Itu bare. Infinitive artinya infinitive ini cuma bahasa gaul dari verb 1. Jadi kadang banyak banget tutor itu yang akan menggunakan kata bare infinitive, to infinitive. Sebenarnya itu teman-teman tinggal bilang verb 1. Karena kalau teman-teman masih bilang bare infinitive, to infinitive, itu teman-teman akan mengingat dua. To infinitive itu apa ya? Oh, ternyata dia cuma verb 1 guys gitu. Makanya saya sebenarnya tidak mau menggunakan kata bare infinitive. Cuma kalau saya bilang verb 1, takutnya teman-teman itu malah nanti ngiranya oh semua verb 1 berarti yang ditambah s, yang ditambah ing dan yang lainnya itu verb 1 semua kan. Makanya saya terpaksa pakai kata bare infinitive. Tapi saya jelasin tuh adalah verb 1 yang masih murni atau yang belum ditambahin apapun gitu ya. Oke, that's it. 18. Kalau ketemu that pasti BI. Bukan kalau ketemu that, tapi kalau ada subjunctive. Ya, subjunctive verb atau subjunctive yang berbentuk adjektif kayak gini, essential, recommend dan yang lainnya. Teman-teman nanti bisa cari tuh dia itu. List verb subjunctive dan adjective subjunctive kayak gitu tuh. Nanti keluar tuh biasanya di Google. Oke. Next one. Nomor 18, kira-kira jawabannya apa? Ya guys. Kalau kalian gak ada kerjaan, tap-tap tuh layarnya tuh. Biar itu makin direkomendasikan ke teman-teman yang lain yang belum belajar bahasa Inggris. Alright? Dan kalau teman-teman nanti mau hasil coret-coretan yang ada di sini nih,
teman-teman bisa hubungi admin kita di sini nih. Terus teman-teman bilang tuh, ya biar nggak disangka teman-teman mau daftar kelas nih. Teman-teman bilang bahwa Kak mau minta soal oretan yang ada di TikTok gitu aja. Nanti pasti dia balas Kak. Ya. Alright, lihat di sini teman-teman ketemu dengan kata rarely. Nah, rarely ini berarti dia adverb negatif. Kalau ada adverb negatif muncul di awal, berarti ini nanti akan menyebabkan inversi. Pertanyaannya, verb apa saja atau apa aja yang menyebabkan inversi? Nah, yang pertama yang menyebabkan inversi itu adalah WH question, ya. Yang kedua itu adanya here, adanya kata here ataupun there. Nah, terus di sini adanya adverb of place. Terus yang selanjutnya di sini adanya negative adverb. Negative adverb. Terus selanjutnya di sini juga ada so, adanya so adjective kayaknya. So adjective plus that gitu. Terus ada juga komparatif. Jadi komparatif yang tadi itu juga bisa menyebabkan inversi. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah ini conditional sentence. Conditional sentence tipe 2 ataupun tipe 3. Nah, banyak banget ya. Nah, karena banyak ini makanya saya nggak sebutin sini. Kalau teman-teman mau belajar kayak gini secara mendetail, teman-teman masuk ke kelas reguler aja. Ya. Oke, that's it. Maka karena dia akan memicu yang namanya inversi disebabkan oleh negative adverb, maka yang asalnya subjek plus verb ini akan berubah menjadi verb dulu baru subjek. Maka semua opsi yang bukan bukan verb plus subjek gugur. Yang mana? Yang Bravo akan gugur karena ini subjek dulu baru verb. Yang Charlie juga gugur, ini sama saja, subjek dulu baru muncul verb. Nah, sisanya adalah alpha dan delta. Perhatikan, rarely the immigrants. Imigrannya berapa? Jamak. Kalau jamak pakai has apa have? Harusnya pakai have. Makanya di sini salah. Maka yang paling benar adalah yang ini, yang alpha. Kayak gitu ya. Alright. Aduh, baterainya lemah, guys. Nah, 19 ini cuma sampai nomor 25 kok. Jadi santai. Tadi inversi itu dikarenakan ada ini loh, ada salah satu dari mereka ini. Nah, di sini adanya adverb negatif atau negatif adverb, makanya dia inversi. Oke, 19. Did they find? Nah, alright. Silahkan nomor 19. Jawabannya apel. Lemah semua nih. Bateraiku udah melemah semua. Saya ambilin casan ya. Oke, nanggung soalnya. Alright. Silahkan alpha. Kenapa alpha? Perhatikan. Only ini teman-teman juga dia sama kayak rarely. Dia itu adalah negatif adverb. Nah, karena dia negatif adverb, maka dia memicu yang namanya inversi. Apakah harus selalu diinversi? Enggak, dia cuma memicu. Kalau enggak mau diinversi, enggak masalah. Cuma karena ini soal ya kita ngikut soal, guys, gitu. Ya. Oke, berarti semua opsi yang bukan verb dulu plus subjek gugur. Yang mana? Yang Bravo gugur karena ini subjek verb. Charlie gugur, di sini juga subjek verb. Terus di sini teman-teman keluar only after extensive research bla 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 have they found gitu. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Have they found solution to the problem? Oke. Only after extensive research a solution to the problem. Nah, mereka menemukan solusi untuk ini. Apakah dia telah masa lalu atau baru saja? Ini kan bedanya kalau ini di masa lalu, kalau ini baru aja. Baru aja, kalau ini telah. Apakah kedua-duanya bisa dimanakan telah? Bisa gitu. Ya, bisa banget gitu ya. Bisa banget dimanakan telah, tapi harus penuh kesadaran bahwa
telah dalam past tense itu berarti di masa lalu banget, sementara telah di dalam bentuk perfect itu berarti baru aja terjadi. Contoh, I have eaten rice. I have eaten rice, aku telah makan nasi atau aku sudah makan nasi. Berarti itu barusan. Tapi beda ketika teman-teman bilang I ate rice, berarti aku udah makan nasi. Bisa saja itu bulan lalu, bisa aja itu seminggu lalu, bisa aja 2 hari yang lalu gitu. Jadi untuk past tense rentang waktunya itu lebih jauh daripada yang namanya have. Kayak gitu ya. Alright. Terus di sini ini tuh termasuk kalimat pasif enggak? Ya, enggak. Jadi ini bentuknya perfect, guys. Kalau yang ini perfect. Ya, perfect. Kalau yang alpha itu bentuknya past tense. Nah, jadi kira-kira yang mana nih? Hanya setelah extensive research itu berarti riset yang terus-terusan, yang tanpa henti, baru tuh solusinya ditemukan untuk masalahnya nih. Berarti di mana? Yang paling cocok itu teman-teman sebenarnya ada di delta. Jadi setelah ini baru tuh buat pengumuman kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman juga misalnya kita membicarakan sesuatu yang sudah berlalu banget, anggaplah tahun lalu nih, maka teman-teman itu bisa juga menggunakan si alpha. Jadi lihat konteksnya aja. Apakah di TOEFL mungkin seperti ini? Enggak. Kalau di TOEFL asli itu enggak mungkin ada 2 jawaban kayak gini, pasti 1. Gitu ya. Jadi teman-teman sesuaikan konteks. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau saya pribadi saya akan memilih yang delta nih. Nah, saya akan pilih delta karena saya menganggap ini masih dalam present tense sementara karena nggak ada keterangan waktu. Kalau kata keterangan waktunya nggak ada, maka kemungkinan besar ini present tense. Nah, present tense di sini nggak ada, adanya present perfect tense. Maka kita ambil present perfect tense aja. Kayak gitu. Lebih aman ya. Nomor 20. Silakan nomor 20. Kira-kira jawabannya apa? Alright. Let's go. Ayo guys, bateraiku tinggal 9 guys. Yang di iPad tinggal 9, yang di HP biasa ini sisa 12%. Good. Nah, perhatikan not until bla 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 gitu. Ini kalau kasusnya seperti ini, maka kemungkinan besar dia tidak mungkin memiliki sebuah kata kerja. Kenapa? Perhatikan nih. Not until ini berarti sebuah conjunction ya. Ketika dalam sebuah kalimat memiliki sebuah conjunction, maka kata kerja harus ada 2. Yang pertama di sini udah ada were, yang kedua ada could see. Ya, udah lengkap tuh. Kalau udah lengkap teman-teman nggak boleh pilih conjunction lagi. Maka di sini juga nggak bisa, ini juga nggak bisa. Could ini kata kerja. Kalau teman-teman nambah kata kerja lagi double dong could-nya, maka Charlie tidak mungkin. Maka kemungkinan terbesar ada delta. Ya, jawabannya si delta. Nah, boleh nggak kalau misalnya nih could-nya di sini dihilangin. Nah, anggap aja could-nya di sini. Not until the light was turned off, bla 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 bla, the audience see the star. Nah, boleh tuh pilih could. Kenapa? Karena dia inversi. Ya, inversi ya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya could-nya yang ada di soal ini hilang, maka jawaban yang paling benar itu adalah Charlie, guys. Ya, jawaban yang paling benar adalah Charlie. Harusnya, tapi karena masalahnya di sini kita sudah punya could ya, maka kita jangan ngambil kata kerja lagi, ngambilnya yang then. Right. Aman ya? Ya, hati-hati lagi untuk di soalnya. Ingat ini TOEFL, yang namanya TOEFL dia soalnya nggak sulit tapi jebakannya banyak banget. Oke. Nomor 21 guys. Yo, 21 di sini. Kira-kira apa? A good translation bla bla bla, not only bla 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 but also bla bla bla. Oke. Ingat nih, not but also itu menghubungkan cultural awareness, berarti kata benda, dengan skill, ini juga kata benda. Makanya selalu saya bilang but also itu akan menyetarakan 2 kalimat, guys. Oke, yang mana yang akan jadi jawaban? Jawabannya alpha. Kenapa? Lihat subjeknya a good translation, berarti tunggal. Kalau tunggal kata kerjanya tidak perlu ditambahkan dengan yang ini. Nggak perlu tuh.
Kenapa juga enggak di sini? Karena itu harus ditambahkan SIS. Kenapa enggak pakai is requiring? Kalau enggak ada kata keterangan waktu dalam soal, maka mostly dia akan jadi present tense, bukan jadi continuous, guys. Kayak gitu. Aman lah nomor 1 ini, receh. Soal receh itu. Oke. Yang ini sekarang. Yang nomor 22. Silahkan nomor 22. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 22. Ini gampang banget, guys. Yuk. Oke. Yang pertama di sini yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Impressively ada iron ly berarti adverb. Adverb nanti ketika ketemu dengan piece yang semua yang dia hanya noun, maka adverb tidak bisa menjelaskan adjective, guys. Berarti dia gugur. Yang kedua yang akan gugur adalah si delta. Kenapa? Most impressively piece itu juga sama kasusnya. Ini adalah sebuah adverb dan adverb tidak bisa menjelaskan noun. Maka yang paling benar adalah alpha dan bravo. Cuma perhatikan di sini more impressive, kalau teman-teman tambahkan more, maka konsekuensinya teman-teman tambahkan than di belakang. Ada than nggak? Nggak ada. Berarti bravo gugur, alpha benar. Oke, aman ya. Sudah banyak tuh yang benar. Bagaimana yang Charlie? Itu nggak perlu terlalu lama dibahas ya, karena dia agak mudah lah simpelnya. Itu kerupuk lah, ibaratkan kalau cemilan tuh kerupuk, digigit dikit hancur. Tuh, 23 kira-kira jawabannya apa nih? 23. Each of candidate. Each of candidate. Lihat, each of, kalau each of ini selalu diikuti oleh jamak. Tapi subjeknya ini akan mengikut kata each yang ada di sini nih. Berarti subjeknya kita sebut tunggal. Kalau tunggal berarti teman-teman gak boleh pakai are, gak boleh juga pakai have, karena ini khusus untuk jamak. Oke, dan juga gak boleh pakai bravo. Kenapa? Karena kalau subjeknya tunggal harusnya ini ditambahkan s ataupun is, guys. Tuh, jawabannya yes, Charlie, guys, is required to bla bla bla. Aman? Aman dong. Masih gampang, malah susah. Lebih susah soal yang agak di tengah-tengah tadi itu. Oke, nomor 24. Silahkan, guys. 24 jawabannya. Alright. Perhatikan, di sini ada kata seldom. Seldom itu merupakan adverb negatif. Kalau adverb negatif, dia akan memicu yang namanya inversi itu. Inversi. Maka semua opsi yang bukan verb plus subjek gugur, karena inversi kebalik susunannya tuh. Yang mana? Semuanya sama kecuali yang delta nih. Yang delta itu ini subjek, ini verbnya. Jelas salah banget tuh. Kayak itu yang pertama. Yang kedua di sini, lihat di sini the critics. Nah, criticsnya itu jamak. Kalau criticsnya jamak, nggak mungkin dong kita menggunakan has di sini. Ya. Terus kenapa di sini kita tidak menggunakan bravo? Karena lihat, dia menggunakan did. Kalau di sini did harusnya ini menggunakan verb 1, guys. Bukan menggunakan kata so. So itu verb 2 tuh. Jadi jawabannya Charlie, guys, bukan bravo. Jadi hati-hati. Di belakang dia pakai so. So itu kan dalam past tense itu kayak gini. Did you, apakah di sini add lagi? Enggak, itu bukan add lagi tuh di situ, tapi di sini it kembali ke verb 1. Gitu, guys. Yang nomor 2 tadi not until juga adverb negatif ya. Yes, not until itu juga adverb negatif. Oke, soal yang terakhir. Habis itu teman-teman cek di YouTube untuk pengulangan, atau teman-teman belajar dari live yang sebelum-sebelumnya. YouTube-nya ada di Izal Edward. Gitu. Alright, terakhir fast as. Perhatikan fast as katanya. Kenapa di sini bilang fast as? Karena di sini ada as yang merupakan kita sebut dengan positive degree.
Ada positive degree, ada comparative degree. Terus yang terakhir ada superlative degree. Nah, yang ini yang positive degree. Dia us bla 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 us. Jadi teman-teman tinggal cari yang us lagi. Yang mana? Yang alpha. Kenapa enggak fastly? Nah, lihat. Kalau misalnya fastly, ini kan adverb guys. Nah, adverb tidak bisa menjelaskan citah. Gitu guys. Move us fastest us citah. Gitu, secepat citah, as fast as citah. Oke gitu ya, jadi ini gugur. Kenapa nggak faster? Kalau faster nggak perlu kita memakai us lagi di sini. Apalagi fast then itu jelas salah, harusnya faster than. Nah, gitu ya, jadi jawabannya alpha guys. Alright, sampai situ ada pertanyaan guys. Ini bateraiku udah tinggal 6%, yang atas juga udah tinggal 9%. Jadi udah mepet aja. Citah di situ jadinya noun. Yes, citah itu kan kata benda. Citah itu kan sebuah apa sih? Macan ya, kayak macan kecil tuh, yang cepet tuh, yang tercepat di dunia itu citah. Nah, karena dia juga bisa kita lihat pakai panca indera, berarti dia kata benda. Kayak gitu. Ya. Jadi see you tomorrow guys. Cek untuk update videonya di YouTube ya. Dan kalau sudah nyampe sana, subscribe lah guys biar gak tak ketok kalian nih. Jangan pelit-pelit kalian ini. Oh ya, kalau misalnya teman-teman butuh PDF-nya yang ini ya, yang udah dicoret-coret, teman-teman hubungi admin kita. Admin kita ada di sini nih ya. Nih, ada di pojokan atas nih. Ya nanti teman-teman biar dikasih itu. Kak bilang aja tapi ya biar gak disangka teman-teman mau daftar kelas. Kak mau minta PDF yang koret-koretan gitu. Ya. Share not only itu juga conjunction ya, not only conjunction ya. Enggak, dia enggak conjunction untuk not only, dia hanya adverb biasa. Nah, kalau but also-nya itu baru conjunction. Ya. Alright, matur nuwun, saya udah aku follow. Oke. Terima kasih banyak teman-teman, semangat belajar. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya ke saya ya. Oke, see you tomorrow and bye-bye guys. Besok dan nanti malam insyaallah live lagi paling jam 8:30 atau jam 9 malam. Oke, see you guys.